Oke guys, aku Henrik Yang. Nah, kalian pernah nggak sih kesal sama satu barang udah terkenal, barangnya dikenal bagus, tapi sayangnya garansinya pendek gitu? Karena ya terkadang itu brand-brand itu bisa aja produksinya kurang bagus atau gimana, jadi gampang rusak. Nah, tapi beda cerita, tapi beda ceritanya sama produk ini, karena semua produk dari JT dia garansinya 2 tahun semua produk. Nah, makanya kalau kalian mau beli smartwatch dan lain-lain, nah JT ini salah satu rekomendasi karena di Indonesia ini cuma dia yang berani kasih garansi 2 tahun seperti smartwatch yang kali ini kita bahas. Ini adalah smartwatch FR22 series yang harganya 400 ribuan, dan untuk harga termurahnya silahkan cek di konten deskripsi, termurah terpercaya. Pokoknya nanti kalau ada harga lebih murah lagi aku bakal ngasih linknya. Jadi langsung aja kita unboxing dan kita lihat seperti apa sih bentuknya. Langsung kita gas. Nah, jadi langsung aja kita lihat smartwatch ini bentuk dan rupanya seperti apa. Tapi sebelumnya di sini kita dapat welcome card ya, seperti ini. Nah, belakangnya bisa kalian baca. Kemudian ada kitab suci, tadi kita udah lihat. Dan kemudian di sini ada charger yang dimana dia tipe chargingnya ini seperti JT pada umumnya ya. Kalau untuk panjangnya lumayan segini, lumayan panjang, dan dia tipenya magnetic, dua ini ya, dua titik di sini. Oke, kita singkirin. Di bagian depannya ada layar beresolusi 1,96 inci ya, jadi lumayan gede. Dan kemudian di bagian sampingnya ada knob, nanti kita tengok fungsinya seperti apa. Dan kemudian kalau untuk strapnya ini kita buka dulu. Di bagian sininya ada tulisan JT. Oke, kita buka. Dan di bagian belakang ada sensor ya, di sini sensor detak jantung, tekanan darah, oksigen darah, semua ada di sini. Dan untuk pengecasannya ini di magnetiknya ini, nah magnetik ya. Nah, dan kemudian kalau bagian strapnya ini apakah dia elastis? Yes, cukup elastis ya. Jadi di sini dia oke. Dan kalau dari segi kelembutannya ini oke, dia karetnya lembut. Dan apakah bisa dibuka? Oh, strapnya bisa dibuka. Jadi kalian bisa ganti kalau mau ganti ya. Oke, ini kita pasang lagi. Kiri kanan bisa dibuka semua. Nah, perbedaan yang bisa dibuka atau enggak, dia ada pin seperti ini, tinggal kalian tarik dan dia lepas. Dan dia nggak akan mungkin lepas dengan sendirinya ya, kecuali kalian tarik. Nah, jadi sekarang langsung aja kita coba build quality-nya, tapi smartwatch-nya kekecilan untuk dites. Cuman nggak apa-apa. Kita lihat di bagian sininya dulu. Oke, padat. Build quality padat, build quality belakang padat. Padat. Bagian belakang padat. Bagian layar padat. Nah, kalau untuk build quality-nya ini oke sekali. Dan kalau dari samping-sampingnya, sisi-sisinya, nah di sini dia rapi sekali, finishingnya cakep banget. Dan sekarang kita bakalan cobain smartwatch ini selama beberapa hari, bahkan seminggu, biar aku tahu hasil akhirnya seperti apa. Dan kita masuk aja ke minggu berikutnya. Nah, jadi saya sudah pakai smartwatch JT FR22 ini selama seminggu, dan saatnya kita masuk ke bagian spesifikasinya cuy. Untuk spesifikasinya, smartwatch ini menggunakan ukuran layar sebesar 1,83 inci, resolusi 240 x 240 pixel, dan menggunakan panel IPS. Untuk kapasitas baterainya, TWS ini menggunakan baterai sebesar 200 mAh yang dapat bertahan selama 5-7 hari kalau kalian konekkan ke HP. Tapi kalau misalkan kalian standby aja nggak konekkan ke HP, dia bisa tahan selama 15 hari. Untuk materialnya menggunakan ABS, dan untuk band materialnya dia menggunakan silikon strap ya. Dan kemudian kita masuk ke bagian fiturnya. Untuk fiturnya, smartwatch ini sudah tersertifikasi oleh IP67 yang kalau misalkan kalian jogging ataupun kalian ada kegiatan outdoor dan itu kena hujan, itu aman ya karena sudah tersertifikasi. Tapi perlu ingat, sertifikasi ini bukan berarti dicoba, tapi kepada fitur safety. Kemudian fitur kesehatan seperti heart monitoring, heart rate, bol oksigen, dan juga sleep monitoring semuanya lengkap ya. Kemudian dilengkapi oleh 100 lebih mode olahraga, 100 lebih tema, dan terdapat fitur lain seperti Bluetooth calling, notification, kalkulator, kamera bottom, alarm, musik kontrol, Find My Phone, timer, dan terdapat aplikasi dan juga terdapat game di dalamnya. Nah, jadi untuk fitur dan spesifikasinya lengkap sekali, dan sekarang kita bakalan bahas untuk bagian kenyamanannya cuy. Kalau untuk bagian kenyamanannya di penggunaan saya sehari-hari, ini dia
sama sekali tidak ada masalah karena di sini dia menggunakan silicone strap yang kalau kita lihat di atas di sini dia cukup lentur dan di sini menggunakan materialnya lembut cuy. Jadi tidak panas di tangan dan sangat nyaman cuy. Dan di bagian belakangnya terdapat tonjolan yang dimana ini adalah sensor kesehatan yang ini kalau misalkan kalian pakai ini tetap aja ada jejak seperti ini ya. Nah, karena di sini dia adalah sensornya. Tujuan dibuatnya nonjol adalah supaya sensornya ini akurat gitu. Balik lagi ke kalian, apakah kalian terasa risih atau enggak. Tapi kalau di penggunaan saya, ini normal-normal aja. Tapi di beberapa orang itu dia kayak rasanya agak nekan aja gitu. Tapi kalau dipakai sehari-hari sih, kalau kalian udah terbiasa ya aman-aman aja sih. Menurut aku smartwatch ini di harga 499.000 udah tergolong smartwatch yang enak, yang nyaman. Sekarang kita masuk ke bagian-bagian fitur yang di sini lengkap banget. Nah, salah satunya yang buat aku terkejut adalah di sini dia ada game ya cuy. Gamenya seperti GT-GT yang lain. Nah, game-game pesawat ini ya mungkin kalau kalian nunggu istri kalian belanja atau nunggu cewek kalian treatment, nah kalian bisa main ini gitu. Nah, di sini kalau untuk masalah fiturnya seperti yang tadi kita bahas, kalau kita pencet ini, nah ini lengkap sekali. Notifikasi WhatsApp masuk, Find My Phone juga bisa. Dan kalau kalian mau telepon orang bisa. Contoh kita mau telepon siapa? 6200. Oke? Tek. Maka dia telepon. Nah, langsung masuk ya. Tapi dia speakernya ada di smartwatch ya. Dan juga kalau kita lihat di sini ada dua opsi. Jadi kita bisa pilih nih suaranya mau dari HP atau dari smartwatch. Jadi masuk dari suara yang bisa diputar di smartwatch itu dia tujuannya untuk nelpon ya. Jadi di sini karena dia sudah support Bluetooth calling. Nah, kalian kalau mau teleponnya udah ngomong dari sini aja gitu. Nah, kualitas suaranya kita perlu tes juga gitu. Nah, kita tes ya kualitas suaranya. Nah, jadi musiknya kan dari HP nih. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Nah, mic-nya aku pegang. Nah, sekarang tinggal kalian slide aja. Pencet ini. Suaranya udah pindah nih, nah. Nah, dari sini kan, bukan dari HP kan. Nah. Jadi kualitas suaranya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kurang lebih ya begitu kualitas suaranya. Tapi kalau kita lihat dari seri FL22 ini adalah dia memiliki interface yang sangat cakep gitu. Beda dari yang lainnya. Oke, ini home screen. Kalian mau ganti tema tinggal puterin aja knobnya. Nah, dia bisa ganti-ganti sendiri. Dan kalau kalian mau masuk ke menu, tinggal kalian slide ke sini. Dia ada menu-menu yang ikonnya gede ini. Ini adalah menu utama. Kalian bisa setting juga. Dan kalau kalian mau menu lengkapnya, kalian tinggal pencet tengah ini aja. Nah, muncullah semua menu ini. Untuk fitur overallnya tadi kita udah jelasin seperti box oksigen dan lain-lain itu seharusnya nggak perlu lagi karena rata-rata smartwatch yang berkualitas yang mereknya jelas itu udah pasti support dan akurat gitu. Nah, karena smartwatch ini aku udah lumayan banyak coba ya. Nah, itu semuanya akurat jadi tidak ada masalah. Dan aku juga ada tes untuk olahraga dan itu semuanya aman gitu. Nah, ketika aku tes olahraga jogging, nah mapnya itu dia tetap akurat ya karena memang sistemnya Google Map di smartwatch untuk olahraga itu dia memang ngambilnya dari HP ya, bukan dari smartwatch ya. Jadi tetap akurat itu. Untuk bobotnya ini sangat ringan ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai di aktivitas kalian sehari-hari tidak akan merasa berat. Karena bobot tertulis di sini dia cuma 22 gram. Jadi rasanya itu kayak nggak pakai smartwatch aja gitu, nyaman banget. Dan sekarang kita masuk ke bagian desainnya cuy. Kalau untuk desainnya ini menurut aku beda dari JT-JT yang lain yang pernah aku review. Karena apa? Karena di sini dia frameless cuy. Nah, kalau kita lihat elegan sekali. Kayak ala-ala Apple Watch gitu ya. Jadi keren banget. Dan kemudian di bagian belakangnya dia menggunakan bahan ABS dan bagian samping menggunakan bahan ABS yang finishingnya rapi sekali. Nah, kalau kalian mau lihat detailnya, nah finishnya rapi sekali, cakep sekali. Jadi kalau untuk desainnya menurut aku cakep sekali, frameless dan di sini layarnya cukup besar dan kalau kita pakai itu kayak ala-ala Apple Watch gitu ya. Walaupun dia menggunakan material ABS tapi rapi sekali, build quality padat dan oke, di harga 499.000 kalian bisa beli ini karena kalau untuk spesifikasinya lengkap banget, fitur lengkap, desain cakep, smartwatch itu sudah lengkap lah di sini. Kalian bisa beli JT FL22 ini. Nah, jadi silahkan check out, link pembelian termurahnya ada di kolom deskripsi. Mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa klik like apabila kalian suka dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian perlu info seputar channel ini. Dan apabila ada kritik saran komentar, silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan. Oke, saya Ricky, sampai jumpa di video unboxing dan review selanjutnya. Bye.